Halo Dede Manis, jadi kita akan sedikit membahas begini. Tugas akhir biasanya menjadi momok yang paling menakutkan dalam dunia akademis. Betul. Tidak jarang banyak orang yang kuliahnya tidak kelar-kelar karena sibuk berkutat dengan tugas akhirnya. Saya YouTuber, Pak. Nah, serial dari Polandia ini yang berjudul Sexify akan menceritakan tentang tugas akhirnya. Maksud saya tentang Natalia, seorang mahasiswi jurusan programming komputer yang sedang berusaha keras untuk membuat aplikasi HP demi memenuhi tugas kuliahnya. Nah, berhasilkan Natalia lalu membuat aplikasi yang bakal meluluskannya itu? Hayo kita mari tarik aja mon ke montol. By the way, ini episode pertama. Oh iya, ini series. Film akan dibuka dengan seseorang adegan mbak-mbak yang bernama Natalia yang sedang mandi keramas dengan showernya. Saat sedang asyik-asyiknya basah-basahan, tiba-tiba showernya mati. Dan Natalia kesel, lalu dipukul-pukul lah itu kerannya sampai patah. Natalia lalu berpakaian dan pergi ke lantai bawah asramanya yang ternyata sebuah klub diskotik. Dengan santai Natalia mengambil minuman di kulkas lalu didatangi oleh mas-mas yang mau nyepik dia. Mas-mas ini pun berusaha keras dan tapi Natalia hanya bersikap dingin. Natalia pun kembali ke kamarnya. Di kamarnya, ia kembali bereksperimen dengan aplikasinya yang bertujuan menganalisis pola tidur seseorang. Dia pun memasang semua berupa kabel-kabel itu ke tubuhnya lalu bersiap untuk tidur. Sayang, ketenangannya terganggu gara-gara keseruan tetangga kamar yang sedang celup-celup manja. Pagi harinya saat di toilet kampus, Natalia berbicara pada dirinya sendiri di depan cermin. Dan malulah dia ketika tiba-tiba seorang bapak-bapak keluar dari salah satu toilet. Dengan penuh percaya diri, Natalia mendamprasi bapak-bapak kalau itu adalah toilet perempuan. On this door there's a circle. Bapaknya malah melongos dan bodoh amat. Berlanjut ke Akula kampus, Pak Dekan sedang pidato di atas podium. Diumumkan kalau ada dosen yang baru saja membantu tesis para mahasiswanya. Karena salah satu tesis terbaik akan dikirimkan ke kompetisi Kementerian Nasional. Dosen itu bernama Dr. Kriniki, yang ternyata adalah bapak-bapak yang salah toilet tadi. Natalia pun jadi awkward sendiri melihatnya. Pak dosen memberi kesempatan pada mahasiswanya itu untuk menunjukkan progres tesisnya. Natalia pun langsung mengajukan diri. Di hadapan teman-temannya, dia mempresentasikan garapannya. Penelitiannya berkait dengan aktivitas tidur manusia. Natalia menjelaskan lengkap dengan alat-alatnya. Akan tetapi, penelitiannya tampak bosseni dan Natalia sendiri tampak belum siap. A look at the readings of the sensors. Better sleep. A higher quality sleep regenerate our bodies better than 10. Melihat situasi ini, Pak dosen segera mengambil alih dan memberikan kesempatan mahasiswa lain untuk presentasi. Rafael, saingannya Natalia pun mengajukan diri. Dia membuat sebuah gel rambut yang bisa berganti warna lewat aplikasi HP. Pak dosen pun terkesan dan termasuk saya. Working on an ionized hair gel that can change color. You've got my full attention. Come here. Selesai kelas, Natalia menemui dosen. Natalia merasa tesisnya paling layak untuk diajukan ke kompetisi. Dan Pak dosen mengatakan dirinya harus bijak memilih satu tesis brilian dan terbaik, supaya harus bisa menang untuk kompetisi. Kalau tidak, Pak dosen akan dipecat. Natalia masih belum bisa menerima. Pak dosen sekali lagi menegaskan dia memerlukan proyek yang bisa memenuhi kebutuhan orang-orang. Natalia menanyakan solusi kepada Pak dosen tersebut, tapi Pak dosen juga nggak tahu. Pak dosen malah menyarankan Natalia untuk bergabung dengan tim lain. Natalia pun langsung marah dan putus asa dengan proyek yang ia kerjakan selama 3 tahun itu. Natalia kemudian menelpon temannya, Paulina, yang sedang tidur untuk curhat. Sayangnya pacarnya mematikan HP Paulina karena merasa mengganggu tidur mereka. Karena sudah terlanjur bangun, Paulina dan kekasihnya langsung mengawali hari dengan bercocok tanam. Paulina merasa tidak puas dengan celupan-celupan pacarnya itu. Dia minta ganti posisi tapi kekasihnya nggak peka. Paulina terpaksa bohong dan mengatakan kalau kerja kelompok mereka itu enak. Maybe we could change positions?
You don't like it this way? I really like it, honey. Setelah selesai bercocok tanam, Paulina memeriksa ponselnya. Kemudian telepon balik si Natalia. Mereka janjian ketemu karena Natalia pengen curhat. Sementara di tempat lain, seorang gadis bernama Monica sedang bercocok tanam dengan sangat ganas dengan seorang pacarnya, Conrad. Di saat asyik-asyiknya handshow, ayahnya tiba-tiba datang dan melihat semua pergulatan hidupnya tersebut. Luar biasa. Why are you here? How about good morning? Kedatangan sang ayah itu terkait kelakuannya yang sudah 6 bulan tidak kuliah. Hal ini menyulut emosi sang ayah. Sang ayah bermaksud menarik semua fasilitas yang diberikan padanya, termasuk semua uang saku, juga apartemen yang ditinggalinya. Sang ayah memindahkan Monica ke asrama kampus yang jauh lebih murah. That's why I'm cutting you off. Until you get a diploma. I registered you for a room in a dorm. Dan hari itu, Monica pindah ke asrama kampus. Kamar yang sangat sederhana bagi Monica. Saat Monica sedang beberes kamar, tiba-tiba dia mendapat pesan dari mantannya, Conrad, tentang kepindahannya. Kesal dengan mantannya, Monica waton manggil cowok di depan kamarnya untuk celup-celupan dengannya. Mbak, pelan tuh. Aktivitas ini membuat dinding bergetar dan berisik. Natalia yang tinggal di kamar sebelah terganggu dan sebel. Didampratlah mereka berdua. Malah yang didamprat gak peduli dan tetap lanjut gas-gasan. Lah sudah terlanjur masuk, masa ya itu stop? Sementara itu, Paulina dan kekasihnya sudah di rumah calon mertuanya. Dan di hadapan semua orang, sang kekasih pun melamar Paulina. Paulina, will you marry me? Paulina pun masih bimbang. Belum juga jawab, orang-orang udah heboh duluan. Ya udah deh, akhirnya mereka tunangan malam itu. Anjing ngomong ini kok. Pagi harinya sang kekasih ngajak bercocok tanam lagi. Tanpa ragu-ragu langsung nyosor aja. Sayangnya masih aja Paulina gak puas dengan garapan pacarnya tersebut. Mas. Di kampus saat sedang berlangsung perkuliahan, Monica datang terlambat. Ibu dosen yang baru ngajar memeriksa daftar mahasiswinya. Ternyata Monica tidak ada di daftarnya. Monica disuruh pergi saat itu juga. I am. Name, please? Monica Noviska. You're not on my list yet. I have to ask you to leave. Dan di saat bersamaan, Natalia mendekati Rafathar bermaksud mengajak bergabung dalam satu tim. Rafal senang sekali dan merasa kegeeran. Natalia lalu mengajak bertemu di kamarnya. Kita beralih ke Monica yang sedang menemui Pak Dekan karena namanya tidak terdaftar di absen kuliah. Dan jalan tengahnya, Pak Dekan membuat kesepakatan dengan Monica. Monica lalu keluar dengan wajah kesal. Conrad datang dan masih aja ngejar-ngejar Monica. Karena sebel, Monica waton mencegat orang di jalan terus numpang naik motor lalu kabur dari sana. Enak ya. Excuse me. Where are you going? Di asrama, Monica membuka sebuah dating apps, apa namanya? Tinder. Pinter. Selesai pilih-pilih cowok, dia langsung ketemuan malam itu juga. Kebetulan cowok pilihannya sedang kerja mengantar makanan di asramanya. Dan scene akan berpindah ke Paulina dan sang kekasihnya. Mereka baru sampai lagi di kota. Paulina langsung pamit sama kekasihnya kalau mau balik ke asrama. Dan kembali ke asrama, tampak Rafal sedang siap-siap mau ketemuan sama Natalie. Rafal sudah berekspektasi malam itu akan berakhir dengan agrikultur bercocok tanam dengan Natalia. Padahal di kamarnya Natalia sedang sibuk riset tentang gel. Lagi-lagi dindingnya bergetar. Sudah siap-siap mau mendamprat, ternyata si Rafal sudah di depan pintu. Dan Natalia pun mengurungkan niatnya. I opened the door. Come in. Dengan malu-malu kucing dan canggung, Rafal memberikan pohon kaktus kepada Natalia. Dan langsung to the point, Natalia menceritakan progres penelitiannya. Namun dindingnya tidak juga berhenti bergetar. Ya, sama-sama kerja kelompok. Natalia sedang menjelaskan tentang ide-ide proyeknya. Rafal sudah gak tenang, pikirannya sudah kemana-mana mencari kesempatan dan ngaceng sesaat. Tiba saatnya Natalia duduk di ranjang dan Rafal pun langsung mencipoknya. Mas, What are you doing? What's wrong? Natalia pun kaget dan gak terima. Ternyata Rafal salah duga.
Natalia benar-benar ingin mengajaknya proyekan bareng, tapi Rafael masih aja memaksa dan membuat Natalia jengkel dan mengusirnya. Rafael pun marah, dia mengambil semua kertas berisi ide-ide Natalia. Di saat bersamaan, ketika hendak keluar, Paulina dari luar membuka pintu dan terbenturlah si Rafael sampai pingsan. Mampus. Di kamar sebelah, Monica yang sedang asyik dengan cowok randomnya itu tiba-tiba didatangi mantannya. Monica pun bodoh amat dan tetap lanjut gas-gasan. Kembali ke Natalia dan Paulina. Kesal sekali dengan si Rafael, Natalia menampar Rafael keras sekali sampai Rafael bangun dan pergi begitu saja dari kamarnya. Tampar sampai kembali arwahnya. Di kamar sebelah, Conrad bersikeras akan membuka pintu kamar dan mendobraknya. Monica pun panik dan segera kabur. Meski bugil, Monica tetap nekat keluar dari jendela. Ya, pemandangan yang bagus. Monica berjalan keluar dari balkon untuk menyelamatkan diri. Tindakannya menarik perhatian penghuni asrama. Mereka segera merekam aksi Monica yang sedang itu. Oh. Dan sampailah dia di kamar Natalia. Natalia dan Paulina pun langsung menolongnya. Natalia bertanya atas tindakan gila Monica. Monica menegaskan kalau semua orang selalu berpikir tentang seks dan seks control. Natalia pun menyangkalnya. Monica membuktikannya dengan memamerkan bapaunya di jendela dan semua orang berpikir tentang Tentu. Setelah Monica pergi, Paulina mengabarkan kepada sahabatnya itu kalau dirinya sudah dilamar. Takut dicurigai sama kekasihnya, Paulina pun pamit pulang. Assalamualaikum. Dia menegaskan kalau semua orang selalu memikirkan tentang bercocok tanam. Pada saat inilah Natalia mendapatkan ide untuk proyek tesisnya yang kemudian mantap ingin menggarap soal dunia percocok tanaman dan episode pun berakhir.